A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita bisa ketemu lagi melanjutkan kajian ringan kita, tafsir tematik kita. Kita bercerita seputar tafsir, seputar Quran, seputar hadis dan Islam. Mudah-mudahan ilmu kita, rizki kita, waktu, saudara, sahabat, keluarga, lingkungan, teman-teman, semuanya berkah dan bermanfaat, menyelamatkan dan membahagiakan kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nah, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan satu topik ya yang sedang viral atau yang sedang umum di masyarakat ya, di online banyak gitu ya, yaitu tentang tradisi Rebo Wekasan. Nah, rekan-rekan sekalian, sebelum saya masuk lebih detail pada apa itu Rebo Wekasan, ya, saya ingin menyampaikan di sini bahwasanya kajian kita ini, cerita kita ini bukan bermaksud untuk menyerang apapun, siapapun, kelompok apapun, ormas manapun. Tidak, ya. Saya juga tidak bercerita ini tidak untuk apapun, orang siapapun atau ormas apapun, bukan untuk semua itu. Ya. Tetapi cerita ini saya ingin tradisi ilmiah, netral secara ilmiah gitu. Jadi saya ingin melihat Islam itu sebagaimana kita belajar matematika. Ya. Kita menceritakan apa adanya matematika itu yang bebas dari kepentingan politik, yang bebas dari kepentingan ormas, yang bebas dari kepentingan kelompok dan golongan tertentu. Jadi saya bercerita di sini seputar Islam, kajian tafsir, Quran, hadis. Ini adalah autokritik pada diri sendiri. Agama saya yang saya cintai ini adalah Islam. Jadi saya berusaha untuk memahami Islam saya ini, memahami agama saya ini sesuai kaidah ilmiah. Sekali lagi, bukan untuk kelompok apapun, bukan dari kelompok apapun, bukan untuk menyerang siapapun dan lain seterusnya. Tetapi murni netral ilmiah, bagaimana pendekatan ilmu tafsir hadis yang selama ini saya pelajari, baik di guru-guru yang non formal ya, kiai langgaran itu maupun di kampus. Jadi memang netral ya. Saya menganggap rekan-rekan sekalian semua ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang diampu atau diajar oleh seorang guru yang netral. Mungkin di luar guru itu bisa masuk dalam kelompok ormas A, B, C, D, E. Mungkin dia masuk ke parpol partai politik A, B, C, D, E, terserah. Tetapi ketika dia masuk ke dalam kelas di dalam kampus, maka dia mesti mengajar dengan netral. Bebas kepentingan politik, bebas kepentingan kelompok, bebas kepentingan golongan. Tetapi murni untuk ilmu pengetahuan itu sendiri. Sekali lagi layaknya kita belajar matematika, yang itu bebas kelompok, bebas politik, bebas tendensi apa-apa. Hanya murni keilmuan itu. Kalau berteman tentu saja karena sekalian berteman, berguru, membaca buku, tentu saja kita bisa berguru dari kalangan manapun, orang siapapun, ya. Berteman dengan kelompok apapun, kita berteman, ya. Bahkan kita juga berteman dengan non-muslim, ya. Secara kemanusiaan kita berteman, ya, bersatu dalam konteks bangsa Indonesia itu, ya. Itu yang pertama rekan-rekan sekalian, ya. Yang kedua, sebelum masuk ya lebih jauh
pada apa itu dan bagaimana menyikapi Rebo Wekasan. Ya. Yang kedua adalah kita mesti membedakan mana itu agama, mana itu tradisi atau adat dan budaya. Itu dua hal yang berbeda, rekan-rekan sekalian. Mana itu agama, mana itu budaya, tradisi, adat. Itu dua hal yang berbeda. Jangan dicampur aduk. Ya. Nah, di dalam kaidah Islam itu, asal dari budaya itu boleh-boleh saja. Artinya, Islam itu tidak anti budaya tradisi yang baik, yang tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan Sahih, tidak bertentangan dengan Islam. Islam itu akomodir, menyesuaikan diri, pro terhadap kemajuan teknologi, sains, dan ilmu pengetahuan. Ya, jadi tidak anti. Ya, kemodernan zaman Islam itu akomodatif gitu, menerima, tetapi syaratnya memang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Ya, lah, sementara dalam hal agama, ya, dalam hal agama itu agama ini adalah dasarnya itu rujukannya. Yang pertama, saya rasa sudah sepakat ya, orang beragama Islam ini yang pertama dasar rujukannya adalah Al-Qur'anul Karim. Itu jelas. Ya. Yang pertama dasar beragama orang Islam itu adalah yang pertama Al-Qur'anul Karim. Inilah sumber agama Islam yang pertama dan utama. Kalau orang ngomong beragama, berarti dia rujukannya adalah kitab sucinya, yakni Al-Qur'anul Karim. Yang kedua setelah Al-Qur'anul Karim adalah sunnah, atau ya secara langsung bisa kita sederhanakan dulu, yaitu hadis yang sahih. Ingat, hadis yang sahih. Yang ketiga adalah ijma'. Ijma' itu kesepakatan ulama atau pendapat ulama, dan qiyas ya. Itu juga kesepakatan ulama atau pendapat ulama. Itu adalah hasil produk dari mereka mempelajari Quran, mereka mempelajari hadis, maka hasilnya adalah ijma' dan qiyas. Sehingga rekan-rekan sekalian, ijma' dan qiyas itu pun juga mesti dan harus rujukannya adalah Al-Qur'anul Karim. Maka ketika ada ijma' dan qiyas, wajar kalau dikatakan, ditanyakan, rujukan Qur'annya apa? Rujukan hadis sahihnya apa? Begitu ya. Jadi itu adalah dua hal yang berbeda. Tetapi di dalam masalah itu ada tadi masalah budaya dan tradisi. Kalau masalah akidah, keyakinan, dan ibadah ritual, ya tadi ingat kalau masalah tradisi, budaya, culture, kebiasaan masyarakat, asal tidak bertentangan dengan Quran, dengan hadis, dengan Islam, maka itu diperbolehkan. Boleh-boleh saja. Sampai ada dalil Quran yang melarang, itu baru. Sudah jelas ya. Sebaliknya kalau itu adalah keyakinan atau akidah, keyakinan ya, atau akidah, dan ibadah ritual, itu asalnya adalah haram, tidak boleh dilakukan. Yakin itu ya, keyakinan di dalam Islam itu akidah, itu nggak boleh yakin sembarangan. Yakin di dalam Islam akidah itu harus merujuk kepada Al-Qur'anul Karim, yang kedua hadis sahih yang ada cantolannya pada Al-Qur'an. Ya, jadi nggak boleh yakin-yakin sembarangan, itu nggak boleh. Maka dalam Al-Quran dikatakan, wala taqulu 'alallahi ilal haq. Janganlah kamu mengatakan tentang Allah itu kecuali kebenaran. Yang benar tentang Allah nggak boleh ngarang-ngarang. Misalkan orang ngomong, Allah itu loh maha kuasa menjadi kucing. Allah itu kalau malam Jumat biasanya berkuasa menjelma menjadi kupu-kupu misalkan. Itu keyakinan dan itu nggak boleh. Itu harus ada cantolan Qur'annya. Karena tidak ada cantolannya pada Quran, maka itu tidak mungkin gitu. Dan tidak boleh alias haram diimani. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, sekarang kita akan masuk pada Rebo Wekasan. Ya, tradisi Rebo Wekasan. Nah, asal usul tradisi Rebo Wekasan itu yang perlu dan penting kita pahami adalah itu tidak bersumber dari Al-Qur'an. Yang kedua, tidak bersumber dari hadis atau sunnah yang sahih. Sekali lagi, Rebo Wekasan tidak bersumber dari Al-Quran. Yang kedua, dia juga tidak bersumber dari sunnah atau hadis yang sahih. Lalu dari mana itu asal-usulnya itu Rebo Wekasan itu? Asal-usulnya Rebo Wekasan itu adalah dari seorang penulis, yang itu Syekh Ad-Dairobi, ya,
yang wafat tahun sekitar 111-an Hijrah. Ya, yang umum terkenal dengan kitab Mujarrobat. Ya. Itu ya sekitar abad 12 Hijrah itu sudah ya sekitar tahun 1800-an kalau Masehi ya. Lah, itu rekan-rekan sekalian, di dalam kitab itu disebutkan bahwasanya ada seorang wali, seorang ulama, seorang wali yang mukasyafah, yang kasyaf, yang terbuka hatinya gitu, sehingga bisa melihat, bisa tahu hal-hal gaib yang katanya 320.000 penyakit dan balak itu diturunkan oleh Allah di rebekasan bulan Safar itu setiap tahun, kata dia. Ya, bahkan ada yang mengatakan 360.000 penyakit atau wabah diturunkan oleh Allah di muka bumi ini. Ya, sekali lagi rekan-rekan sekalian, itu sudah menyangkut keyakinan, itu sudah menyangkut hal-hal gaib metafisik, itu sudah menyangkut hal akidah. Sekali lagi, kata ulama usul fikih tadi apa? Asal dari akidah itu haram, tidak boleh diyakini itu, nggak boleh. Itu kata ulama usul fikih loh ya. Ya, maksud saya kalau kita mengambil ibro-ibro dari Al-Quran, tentu saja nggak boleh orang itu ngarang-ngarang soal hal gaib, metafisika. Tadi itu nggak boleh. Wala taqulu 'alallahi illal haq. Nggak boleh misalkan ada orang meskipun dandanannya seperti syekh misalkan, surbannya tebal, jubahan, jenggotnya sampai pusar misalkan, kemudian mengatakan kepada jamaahnya, hai para jamaah, tadi malam saya didatangi oleh malaikat, saya ini kasyaf, saya ini wali, saya ini, bahwasanya besok akan terjadi kiamat misalkan. Itu nggak betul rekan-rekan sekalian. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya, kalian tidak diberi pengetahuan tentang itu kecuali amat sangat sedikit. Ya, kata Nabi wala a'lamul ghaib, sekelas Nabi pun itu tidak mengerti, tidak tahu hal-hal yang gaib kecuali sampai diberi informasi oleh Allah melalui Al-Qur'anul Karim. Ya, dasar daripada wali itu diyakini adalah ilham, rekan-rekan sekalian. Jadi diyakini bahwasanya ada orang yang wali gitu ya. Wali katanya kasyaf itu maksudnya hatinya terbuka, akalnya terbuka, dia bisa tembus pandangannya itu hal-hal yang gaib seperti itu. Nah, katanya itu dasarnya adalah ilham. Nah, rekan-rekan sekalian, ilham menurut ulama usul fikih, perhatikan ini, ulama usul fikih itu ibaratkan rumusnya fikih, mengatakan ilham itu ya, andai kata orang dapat ilham betul gitu ya, itu tidak boleh dijadikan dasar hukum. Tidak boleh dijadikan dalil berislam, itu nggak boleh ilham itu. Ini menurut ulama usul fikih. Ya. Bahkan kalau saya sendiri rekan-rekan sekalian, ya tidak boleh itu. Ngarang-ngarang hal metafisik, menghayal-hayal bahwasanya akan turun 360.000 penyakit dan balak yang Allah turunkan di bulan Safar setiap tahun. Itu nggak benar. Secara teologi Quran nggak benar. Ya. Bahwasanya ada hari sial, ada hari wabah, ada hari balak. Nanti orang akan kena sial, nanti orang akan kena balak. Itu tidak betul secara Islam, secara Quran. Bahkan dikutip di dalam hadis Sahih Bukhari bahwasanya tidak ada itu ceritanya tiaroh. Tiaroh itu kabar burung. Percaya kalau ada suaranya burung, kalau suaranya burung itu misalkan kukuk 2 kali, besok akan ada orang mati misalkan. Kalau misalkan burungnya itu berkicau 5 kali, kukuk sampai 5 kali nanti itu, oh ya, itu besok orang itu akan mendapatkan rezeki atau akan mendapatkan musibah. Jadi jangan keluar rumah, jangan melakukan pernikahan di bulan Muharram misalkan, atau di bulan Suro misalkan. Lah, itu keyakinan-keyakinan seperti itu dikritik oleh Nabi di dalam hadis Sahih Bukhari tadi. Wala sofar. Tidak ada itu keyakinan-keyakinan bala atau penyakit yang akan diturunkan Allah. Itu menurut Nabi itu. Itu menurut ulama. Hadis itu kata para ulama adalah respon Nabi pada keyakinan Yahudi yang sudah ada pada saat itu. Orang Yahudi itu yakin-yakin tiaroh itu, kabar burung itu. Ya, yakin-yakin kalau burungnya seperti ini nanti kicaunya itu tadi. Lah, oleh Nabi malah dikritik gitu. Nggak ada di dalam Islam itu hari sial, kok ada balak penyakit, itu nggak ada. Rekan-rekan sekalian, ya. Jadi sekali lagi, ya,
di dalam Islam itu tidak betul. Kalau ada keyakinan-keyakinan yang itu tidak ada rujukannya, ya. Secara Quran, secara hadis, saya yakin ulama sudah tahu semua itu. Bahwasanya referensi daripada Rebu Wekasan, bahwasanya 320.000 atau 360.000 penyakit akan diturunkan Allah di muka bumi, itu tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran dan hadis. Dan saya sebagai umat Islam, saya sebagai orang Islam, ya, mengkritiki, autokritik Islam saya sendiri itu haram untuk menjadi keimanan. Ya, maka rekan-rekan sekalian, begitu juga sholat Rebu Wekasan. Sholat Rebu Wekasan itu berarti juga tidak dicontohkan oleh Nabi, gitu loh. Sholat Rebu Wekasan, kan sudah jelas tadi, Allah nggak akan nurunkan bala, Allah nggak akan nurunkan penyakit, gitu loh. Ya, tentu saja kalau sholat-sholat sunnah yang itu ada sholat sunnah biasa, ya itu diperbolehkan, boleh-boleh saja, namanya aja sholat sunnah. Tetapi kalau khusus sholat Rebu Wekasan, itu nggak boleh. Saya rasa ulama sepakat itu, ya, tentang ketidakbolehan dari khusus sholat Rebu Wekasan. Itu rekan-rekan sekalian yang ingin saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, itu adalah autokritik keislaman saya sendiri, keislaman kita sendiri. Kita berusaha untuk memahami Islam kita itu supaya Islam kita itu tidak ikut-ikutan. Islam bukan hanya ikut-ikutan. Kata Al-Quran, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Janganlah kalian itu ikuti-ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Artinya, beragama kita ini harus diilmui, harus ada ilmunya. Praktek keyakinan dan praktek ritual beribadah kita kepada Allah ini itu harus ada ilmunya, harus didasari dengan kepahaman. Kata ulama ini, kata kiai mengatakan, al-amal bila ilmin mardud la tuqbal. Ya, ini di pesantren ini sangat terkenal. Al-amal bila ilmin mardud la tuqbal, bahwasanya amal perbuatan ibadah tanpa didasari dengan ilmu itu tertolak. Ya. Oke, rekan-rekan sekalian, terima kasih atas perhatian. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.